tentunya untuk keamanan pengunjung yang berjalan kaki. Karena itu crossing antara sirkulasi manusia dan gajah tunggangan itu kita minimalisir dengan adanya struktur ini. Halo rekan-rekan, ketemu lagi di sesi desain sharing untuk proyek ataupun proposal yang Atelier Una kerja di channel kita UnaTubes. Hari ini kita tidak membahas satu bangunan besar seperti biasa atau kawasan, tapi lebih ke sesuatu yang lebih kecil skala ya, tapi lebih intim, tapi tetap publik. Yang membedakan kali ini adalah kita membicarakan ruang luar. Jadi kita lihat seperti apa. Lokasi area yang kita desain kali ini berada di Taman Safari di Cisarua. Area mana tepatnya? Karena ini kawasan yang sangat besar sekali ya. Jadi di sini kita fokus ke satu area di mana orang-orang setelah masuk dan melihat binatang-binatang melalui mobil, itu akan diarahkan ke satu area setelah parkir, yaitu satu plaza yang disebut Plaza Gajah. Kenapa disebut Plaza Gajah? Karena di sini ada gajah yang biasa pengunjung bisa beri makan, lalu bisa naik menunggangi gajah. Itu di area ini. Area ini disebut rainforest. Dari desain existingnya, dia memang suasananya seperti rumah pohon yang ada di hutan. Jadi cenderung rustic, menggunakan bahan-bahan yang lebih alami. Tapi bangunan ini sudah agak lama dan dari pihak Taman Safari merasa perlu merevitalisasi sekaligus untuk membuat plaza ini lebih representatif untuk pengunjung, untuk menampung pengunjung. Karena kondisinya saat ini jika ada pertunjukan, pengunjung hanya bisa duduk di tempat duduk yang sifatnya temporer dan kapasitasnya sangat terbatas. Jadi sangat penuh sekali dan beberapa orang bahkan harus berdiri dan yang di belakang tentunya tidak terlihat dengan plaza yang hanya datar saja. Karena itu area ini yang akan kita desain lebih lanjut. Pertama kita akan membahas secara pencapaian. Untuk Plaza Gajah ini sebagai plaza awal yang menerima semua pengunjung. Ini bisa dikatakan sebagai tempat orientasi awal. Setelah pengunjung ini parkir kendaraan, mereka akan mengarah ke sini biasanya. Selain baby zoo yang ada di sisi lain lagi, tapi masa itu berkumpul biasa di lokasi ini. Karena di pinggirnya juga terdapat fasilitas seperti restoran, kemudian ada wahana permainan untuk anak-anak. Jadi untuk kemungkinan masa berkumpul itu akan ada di titik ini. Kemudian setelah pengunjung itu berkumpul di sini akan diarahkan, mereka bisa memutuskan apakah akan langsung ke Taman Ria dengan berjalan kaki, ataukah bisa juga naik kereta wisata yang kebetulan salah satu titiknya adalah di Plaza Gajah ini. Jadi dari situ pengunjung bisa memutuskan akan kemana terlebih dahulu. Secara bentuk, plaza ini sebetulnya kan plaza itu ruang terbuka. Jadi yang kita desain adalah sesuatu yang membentuk plazanya itu sendiri. Dalam hal ini adalah pergola ataupun kanopi yang melingkupi area plaza tersebut. Nah, karena plaza ini cenderung sifatnya untuk mengumpulkan pengunjung, jadi di sini kita memilihkan bentuk yang cenderung konsentris, melingkar. Hal ini juga sejalan dengan nama plaza sendiri.
Plaza Gajah ini tentunya yang disebut juga rainforest oleh pihak Taman Safari. Jadi pembentuk ruang plaza ini kami desain dengan inspirasi dari tanaman di hutan. Tanaman ini biasanya kalau diproyeksikan secara denah, kalau kita lihat dari atas, itu juga bentuknya cenderung melingkar. Nah, bentuk ini yang menjadi inspirasi untuk layout Pergola Plaza. Jadi dia akan cenderung mengarah ke tengah plaza itu sendiri. Kemudian secara artikulasi bentuk ataupun detail dari struktur tersebut, kita masih mengacu ke bentuk tanaman ataupun pohon. Dalam hal ini cabang, dahan, ranting yang agak sifatnya seperti fraktal geometris yang berulang. Jadi seperti kalau dilihat batang pohon, cabang, kemudian ada dahan, itu sebetulnya bentuknya kan berulang, satu cabang jadi dua, lalu masing-masing cabang itu ada dahannya lagi, ada rantingnya lagi. Nah, olahan bentuk ini yang kita aplikasikan ke struktur sehingga membentuk pola fraktal. Berbicara sirkulasi, karena plaza ini berada di area yang walkable, memang untuk pengunjung yang berjalan kaki fokusnya. Jadi sirkulasi utama tentunya sirkulasi manusia. Akan tetapi karena ada wahana menunggangi gajah yang biasanya berjalan mengitari area plaza, alur sirkulasi gajah tunggangan ini juga penting untuk diperhatikan, tentunya untuk keamanan pengunjung yang berjalan kaki. Karena itu crossing antara sirkulasi manusia dan gajah tunggangan itu kita minimalisir dengan adanya struktur ini. Kemudian pertimbangan lain dalam yang berkaitan dengan sirkulasi manusia adalah saat diadakan pertunjukan gajah di sini, seperti yang sebelumnya sudah disinggung, kapasitas plaza yang hanya di ground level itu tidak mencukupi untuk menampung penonton yang banyak. Jadi strategi kami di sini adalah menambahkan satu layer di sekeliling plaza ini untuk menampung penonton. Jadi penonton tidak hanya menonton di perimeter plaza, tapi bisa juga diekspand ke area atas pergola yang berada di perimeter plaza. Kemudian akses ke lantai atas ini dibuat senyaman mungkin melalui ramp yang bentuknya didesain menyatu dengan bentuk struktur pergola ataupun kanopi itu sendiri, sehingga pengunjung tidak akan merasa malas untuk naik. Tentunya secara psikologi akan beda ya jika kita menggunakan tangga. Orang akan lihat, oh kayaknya tinggi banget, malas untuk naik. Karena itu di sini kita buat untuk perubahan level itu lebih smooth melalui ramp, sehingga area ramp ini pun nantinya bisa digunakan untuk pengunjung menonton, tidak hanya di lantai atasnya sendiri. Berbicara aspek teknis, hal ini jadi salah satu pertimbangan kenapa revitalisasi plaza ini diperlukan. Karena existing dari bangunan yang ada di plaza ini, mereka menggunakan material yang cenderung alami, seperti atap itu ijuk, kemudian struktur-struktur kayu. Jadi memang sudah termakan usia. Kayu misalnya itu sudah berjamur, kemudian atap ijuk itu juga selain berjamur sudah banyak dijadikan rumah serangga, sarang serangga. Jadi sudah tidak bersih lah, tidak higienis gitu. Nah, karena itu di sini kami mengusulkan material yang lebih low maintenance, lebih mudah untuk perawatan,
Di sini untuk base-nya kita menggunakan beton, kemudian rangka utamanya dengan material baja, kemudian pengisinya juga kita menggunakan material yang terkesan ringan, metal, expanded mesh, perforated metal. Lalu untuk melembutkan bangunan yang sudah terkesan sangat industrial ini, kita memasukkan elemen penghijauan ke bangunan. Jadi kita tambahkan tanaman-tanaman merambat, tanaman yang menjuntai di perimeter strukturnya untuk menghijaukan area ini. Selain itu, untuk area plaza, existingnya mereka relatif terbuka, cenderung terbuka malah. Hanya ada netting di beberapa area tertentu yang tentunya kalau hujan ya basah juga. Netting ini hanya untuk supaya daun-daun tuh tidak mengotori plaza. Di sini kami mengusulkan plaza ini ditutup dengan bahan membran yang lebih durable, juga supaya pengunjung lebih nyaman saat ada pertunjukan. Jadi kalau hujan akan tetap terlindung dari pergola atau kanopi yang ada di perimeter. Kalaupun ada limpahan ke arah plaza, ke arah tengahnya, akan tertutup oleh membran yang ada di tengah. Kira-kira secara teknis seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zonasi di area plaza ini. Jadi walaupun plaza ini sifatnya terbuka, tapi karena ada fasilitas penunjang yang memiliki area servis yang tentunya tidak enak untuk dilihat secara untuk publik, karena di sini ada restoran yang tentunya ada kitchen area, ada storage, ada loading unloading. Area servis ini seharusnya disembunyikan dari publik. Secara existing, zonasi antara publik dan servis ini sudah tepat. Jadi di sini kita hanya mengolah lebih lanjut bentukan perbedaan zona ini. Area servis ini kita tempatkan tersembunyi di zona penunjang restoran. Jadi dari plaza ataupun dari area publik yang terlihat hanya restoran. Area servis akan terhalang oleh fungsi fasilitas penunjang ini. Kemudian selebihnya area publik yang ada di luar ini sifatnya memang lebih transparan. Jadi kira-kira perbedaan zona di plaza ini seperti itu. Nah ini kalau malam jadi masih ini juga atraksi gajah-gajah atau berubah jadi atraksi lain ya untuk di area ini, area. Oh ya, oke, good question. Nah di sini Taman Safari itu kan sebetulnya nggak cuma buka siang hari ya, tapi ada safari malam. Nah pertunjukan gajah ini hanya diadakan di siang, pagi siang sore. Jadi untuk safari malam area ini bukan lagi untuk pertunjukan gajah. Jadi biasanya mereka ada pertunjukan terpisah seperti fire dance atau yang tidak berhubungan dengan gajah, itu dilakukan di area yang sama. Nah karena berbeda penggunanya, di sini kan penggunanya bukan gajah lagi, bukan binatang, tapi kebanyakan hanya performer, manusia juga. Jadi relatif lebih sederhana. Mengenai kekhawatiran hujan dan lain-lain, seperti sudah disinggung sebelumnya, itu sudah tidak misbar lagi seperti kondisi sekarang. Jadi kalau sekarang kan terbuka, kalau hujan ya udah. Yang existing terbuka ya, karena kalau di yang hasil desain ini udah mengakomodir masalah misbar ini ya. Ya, sudah anti misbar. Anti misbar. Ya. Tapi itu kanopi yang di atasnya emang nggak bisa di-mechanize ya, nggak bisa di-mechanize, bisa buka tutup tuh enggak ya? Ya. Membrannya. Kalau masalah mekanisme ini tentunya akan kembali ke budget mereka. Kita belum membahas secara detail seperti itu, tapi yang jelas kita tempatkan ada membran untuk menutup plaza ini. Masalah mereka nanti mau buka tutup itu bisa pengembangan selanjutnya. Karena toh tidak merubah
penampilan si plaza ini secara signifikan karena dia sudah terbentuk dari pergola di pinggirnya, itu yang utama. Ini bentuknya kayak tenda sirkus kali ya, jadi ya karena dia bulat ya, melingkar gitu ya kayak donat, terus tengahnya ketutup gitu membran ya. Iya, kalau kita bicara membran kan mekanismenya akan mempengaruhi bentuknya ya. Kalau memang dibuat fix, tentunya akan berbeda bentuk dengan yang bisa dibuka tutup. Mungkin kalau bisa dibuka tutup, jadi seperti diafragma, ada rel di sekeliling pergolanya. Kalau dia permanen, mungkin hanya dengan kabel-kabel saja ditarik itu sudah cukup. Itu kalau gitu air hujan dilariin kemana ya kalau misalkan atapnya membran gitu? Nah itu kita atur kemiringannya saja sih. Oh jadi tengahnya itu nanti jadi paling tinggi gitu? Tengahnya iya paling tinggi, kemudian dialirkan ke kiri, sekitarnya. ke sekitar. Ya. Oke, sekian sharing kita mengenai Plaza Gajah atau Rainforest Area Taman Safari. Semoga bisa menambah wawasan mengenai cara desain ataupun aspek teknis dan apapun yang berkaitan dengan arsitektur. Sampai ketemu di sesi sharing berikutnya.